Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi Hud alaihi wassalam merupakan nabi keempat dari 25 nabi dan rasul yang kita harus percayai dan yakini. Nama Nabi Hud disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, tapi yang terpenting ada di Quran surah Hud ayat ke-50 yang berarti, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada atau tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Nabi Hud alaihimussalam adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran surah Hud. Dia merupakan seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad awal. Salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-11, dinamakan dengan namanya. Sebagaimana para nabi lain dalam Al-Quran, kisah Hud juga sangat menekankan pesan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihimussalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang sangat subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh alaihissalam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau Makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Nama Nabi Hud alaihissalam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, yang dimulai dengan silsilahnya yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Sedangkan silsilahnya menurut beberapa pendapat dari para ulama antara lain Nabi Hud alaihissalam bin Salah atau Salih bin Arpakshad bin Sem atau Sam bin Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Hud alaihissalam bin Eber bin Salah atau Salih bin Arpakshad bin Sem atau Sam dan bin Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan yang ketiga yang paling panjang, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Rabbah bin Al-Jarud bin Ad bin Us atau Aus bin Aram atau Iran bin Sem atau Sam bin Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat yang masyhur, Nabi Muhammad SAW diutus sebelum masa Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalam, meski sebagian ulama menyatakan setelahnya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum Ad merupakan penguasa di bumi pengganti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, juga membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng. Mereka memiliki perawakan dan tubuh yang kuat, dikenal suka menyiksa dengan bengis, dan disebut menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Samud dan Huron. Nabi Hud alaihissalam menyeru kaum Ad agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada mereka, seperti binatang-binatang ternak, keturunan, kebun-kebun, dan mata air. Meski demikian, banyak dari anggota kaum Ad yang tidak mengikuti seruan Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah sejak moyang mereka. Mereka berdalih bahwa kepercayaan mereka sudah menjadi tradisi turun-temurun. Di sisi lain, kaum Ad meragukan Nabi Hud alaihissalam lantaran dia seorang manusia biasa seperti mereka, juga karena tidak menunjukkan mukjizat. Bahkan mereka mengatakan Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta, kurang waras, dan terkena penyakit gila yang diberikan oleh sebagian berhala mereka. Lebih jauh, mereka juga menantang agar Nabi Muhammad SAW segera mendatangkan azab yang dia ancamkan. Mendapat penentangan kaumnya, Nabi Hud alaihissalam menantang balik agar tipu daya yang mereka rancang untuk menyakitinya segera dilaksanakan saja tanpa ditunda lagi. Setelah upaya dalam mendakwahi kaum Ad sekian lama, Nabi Hud alaihissalam kemudian memasrahkan sikap mereka kepada Allah.
Setelah sekian lama berdakwah, akhirnya kaum Ad ditimpa azab sebagaimana yang diancamkan oleh Nabi Hud. Nabi Hud sendiri selamat beserta pengikutnya yang beriman. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Ad binasa karena terkena angin dingin yang sangat kencang yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Mereka mati bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbuk. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai kehidupan Nabi Hud alaihissalam setelah kehancuran kaum Ad atau usianya, tetapi sebagian sumber menyatakan bahwa dia wafat pada usia 150 tahun. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya sebuah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.